Oke, ini adalah video terakhir dari topik sel yang kita bahas di channel ini. Nah, kita akan bahas komponen fungsional berikutnya, yaitu organel bermembran yang tidak terkait sistem endomembran, terdiri atas mitokondria, kloroplas, sama peroksisom. Kita akan bahas mitokondria terlebih dahulu. Kalau pada gambar ini, mitokondria itu bagian yang mana? Yang ini ya. Iya, lonjong, kemudian ada lipatan-lipatan di dalamnya. Nah, ini adalah mitokondria. Oke, mitokondria ini fungsi utamanya yaitu sebagai penghasil energi ya. Penghasil energi. Nah, ini berkaitan dengan proses metabolisme sel. Kalau kalian belajar katabolisme atau proses penguraian glukosa, itu kan ada beberapa tahapan ya, glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, sama transfer elektron. Nah, mulai dari dekarboksilasi oksidatif sama transfer elektron itu, di sini terjadinya di mitokondria. Fungsi dari proses katabolisme ini untuk menghasilkan energi, yaitu dalam bentuk ATP. Nah, nanti kalau kalian yang saat ini kelas 11 belajar tentang proses katabolisme, itu akan kalian pelajari di kelas 12, maka akan mengenal lebih detail soal fungsi dari mitokondria ini, di mana fungsinya sebagai penghasil energi. Nah, ada fakta menarik tentang organel mitokondria ini. Dia merupakan salah satu organel yang memiliki DNA, RNA, sama ribosomnya sendiri. Artinya apa? Ini paket komplit. Kalau dia punya DNA, punya RNA, punya ribosom, maka dia akan dapat menghasilkan protein sendiri. Nah, karena dia dapat menghasilkan protein sendiri, punya DNA, RNA, sama ribosom, inilah yang melatar belakangi adanya teori endosimbion. Maksudnya gimana? Maksudnya bahwa si mitokondria ini adalah sel, dulunya adalah sel purba yang kemudian dia masuk ke dalam sel yang lebih besar, dan ternyata mitokondria ini menjadi organel sel di dalam sel yang lebih besar. Maka adanya teori endosimbiom ini. Nah, yang mendukung juga teori endosimbiom ini bahwa ternyata mitokondria itu dapat membelah secara amitosis. Maksudnya gimana ya? Karena tadi dia dapat membentuk dirinya sendiri karena ada DNA, RNA, dan ribosom di dalamnya. Artinya dia mitokondria ini sebagai sel, maka dia akan membentuk selnya sendiri. Maka ini juga yang melatar belakangi adanya teori endosimbiom. Karena dia membelah secara otomatis ini, maka dia disebut sebagai organel semi otonom. Oke. Jadi agak masuk akal juga ya kalau kita belajar evolusi itu. Si mitokondria ini, sel yang kecil, dia masuk ke dalam sel yang lebih besar. Kemudian dia menjadi organel karena adanya DNA, RNA, dan ribosom tadi. Oke, kita ke fungsi utama dari mitokondria ini, yaitu sebagai penghasil energi. Nah, gimana prosesnya? Yaitu melalui peristiwa penghasilan ATP. ATP inilah sebagai energi yang digunakan oleh tubuh kita melakukan aktivitas. Misalnya otot itu melakukan aktivitasnya kontraksi, relaksasi, itu dipengaruhi adanya ATP tadi, adenin trifosfat. Nah, sehingga mitokondria ini dia banyak ditemukan pada sel otot karena sel otot itu aktivitasnya tinggi. Maka sel-sel yang memiliki aktivitas yang tinggi tentunya dia butuh mesin yang lebih banyak. Mesinnya ini dalam bentuk mesinnya ini dalam bentuk mitokondria yang menghasilkan ATP. Nah, kalau kita lihat bagian-bagian dari mitokondria, ini ada krista ya. Bagian yang cekungan ke dalam
itu krista. Kemudian ada membran luar, ada membran dalam. Ini membran dalam, saya singkat aja. Kemudian ada matriks bagian tengahnya. Setelah membran dalam itu ada matriks. Kemudian ada apa lagi? Ya, ini juga sama. Ini matriks ya. Matriks. Ini membran luar. Garis di dalam itu membran dalam. Cekungan itu ini juga disebut dengan krista. Ini sama ya. Yang satu dilihat dari samping, yang satu dilihat dari atas. Nah, proses penghasilan energi itu terjadi melalui peristiwa respirasi sel. Nah, respirasi sel itu terdiri atas tahapan-tahapan yang saya sebutkan tadi. Glikolisis, kemudian ada siklus Krebs, sama transport elektron. Saya singkat aja. Nah, siklus Krebs sama transport elektron ini terjadinya di mitokondria. Sedangkan glikolisis ini terjadi, glikolisis itu penguraian glukosa, ini terjadi di sitoplasma. Nah, hampir keseluruhan dari proses respirasi sel itu terjadinya di mitokondria, sehingga mitokondria itu akan menghasilkan energi. Hasil dari respirasi sel itu adalah ATP. ATP ini adalah energi. Oke, ini berkaitan dengan mitokondria. Nah, selanjutnya kalau pada sel tumbuhan, organel selanjutnya yang kita bahas yaitu kloroplas. Oke, kloroplas. Apa itu kloroplas? Nah, jadi kloroplas ini adalah organel yang di dalamnya itu menyimpan menyimpan pigmen untuk proses fotosintesis. Jadi kloroplas ini berfungsi dalam proses fotosintesis. Nah, adanya kemampuan fotosintesis inilah yang menyebabkan sehingga tumbuhan itu dikenal dengan tumbuhan autotrof. Autotrof berarti dapat menghasilkan makanan sendiri. Nah, proses fotosintesis itu kan penyusunan dari air, kemudian karbon dioksida akan membentuk ini glukosa. Glukosa inilah sebagai makanan bagi si tumbuhan. Dia menghasilkan makanannya sendiri. Dan hasil sampingnya yaitu oksigen. Oksigen inilah yang dibutuhkan oleh tubuh, oleh sel-sel atau makhluk hidup yang heterotrof. Nah, dibutuhkan oleh makhluk hidup lain yang itu berasal dari proses fotosintesis oksigen. Nah, kalau kita lihat struktur dari kloroplas, di sini ada membran luar, kemudian ada membran dalam. Jadi dia punya dua membran ya, membran dalam, kemudian ada tilakoid. Nah, satu lempengan ini disebutnya tilakoid. Tilakoid ini yang saya kotakin kuning itu adalah tilakoid. Kemudian susunan dari tilakoid itu akan membentuk yang namanya grana. Nah, di luar dari tilakoid dan grana ini, di antara membran dalam sama grana itu ada ruang yang disebutnya dengan stroma. Nah, stroma ini sebagai tempat terjadinya reaksi gelap ya. Reaksi gelap atau siklus Calvin dari proses fotosintesis. Sedangkan tempat terjadinya reaksi terang itu di tilakoid. Reaksi terang dalam proses fotosintesis. Nah, proses penguraian air H2O membentuk oksigen itu terjadi pada reaksi terang. Selain air, oksigen itu akan terbentuk NADPH
serta juga terbentuk ATP. NADPH sama ATP ini bekerja sama dengan bahannya adalah karbon dioksida, itu akan digunakan untuk menghasilkan glukosa dalam proses reaksi gelap. Hubungannya gitu. Nah, untuk detail proses fotosintesis, teman-teman bisa lihat di video sebelumnya ya. Jadi di sini sudah ada di channel ini ada respirasi sel dan ada proses fotosintesis yang membahas lebih detail fungsi dari kloroplas. Oke, jadi fungsi dari kloroplas adalah menghasilkan makanan dalam reaksi fotosintesis. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas plastid. Nah, ini juga hanya ada pada sel tumbuhan. Plastid itu adalah organel untuk sintesis dan penyimpanan makanan. Nah, ini sebenarnya berkaitan dengan kloroplas yang tadi. Jadi, di dalam sel tumbuhan itu sebelumnya akan ada proplastid. Proplastid ini adalah organel kecil pada sel yang muda atau sel meristem. Kemudian proplastid ketika dia terdapat pada daun tumbuhan pada lingkungan gelap, maka proplastid ini akan membentuk etioplas. Ini pembentukan, ini adalah perubahan dari proplastid membentuk plastid ya. Plastid itu ada kromoplas, kloroplas, ada leukoplas. Nah, kalau proplastid ini ada pada daun tumbuhan, kemudian dia pada lingkungan yang gelap, maka dia akan terbentuk etioplas terlebih dahulu. Etioplas ini memiliki protoklorofil atau cikal bakal klorofil. Ketika etioplas ini terkena paparan cahaya, maka dia akan menjadi kloroplas yang memiliki klorofil atau zat hijau daun untuk proses fotosintesis yang tadi. Nah, bagaimana ketika proplastid ini dia tidak memiliki pigmen klorofil, maka dia akan membentuk kromoplas. Kromoplas ini berarti dia memiliki pigmen yang bukan pigmen hijau, maka ada karotin, ada xanthofil, ada vikosianin, ada vikosantin, vikoretrin, antosianin. Ini terdapat pada sel-sel alga ya, pada pada alga, karena alga itu dibedakan berdasarkan pigmennya. Nah, sedangkan bagaimana yang tidak memiliki pigmen itu ada pada proplastid ini akan membentuk leukoplas. Leukoplas lagi terbagi menjadi 3 berdasarkan apa yang disimpan. Karena fungsi dari plastid kan menyimpan makanan ya. Nah, kalau amiloplas, amilum, maka dia penimbun pati atau menyimpan pati. Kalau dia elaioplas, maka itu akan menyimpan minyak atau lipid. Kalau proteoplas, menyimpan protein. Elaioplas atau penimbun minyak ini misalnya pada tumbuhan-tumbuhan yang wangi. Nah, itu biasanya elaioplasnya itu, kandungan elaioplasnya itu banyak karena ada minyak di dalamnya, misalnya minyak atsiri. Nah, itu disimpan oleh elaioplas. Jadi pada sel tumbuhan itu bisa ada kloroplas dan leukoplas untuk fungsinya sebagai penyimpanan zat. Kloroplas tentunya untuk proses fotosintesis. Oke, ini adalah plastid. Yang selanjutnya ada peroksisom. Nah, peroksisom ini dia mengandung 40% enzim katalase. Peroksisom yang mana? Yang ini yang ungu ya. Tapi tidak selalu ungu kalau pada gambar. Jadi ada bulatan, kemudian ada kalau kita lihat ada bulatan, kemudian ada isinya. Nah, itu adalah peroksisom. Nanti isinya itu apa? Ini nih. Jadi kalau kita gedein, peroksisom itu akan nampak seperti ini. Ini ada transport protein, ada protein transport yang ada pada membran transport dari si peroksisom. Ingat, peroksisom ini adalah organel bermembran sehingga dia punya 2 membran. Di membran itu ada protein transport. Kemudian isi dari peroksisom ini adalah enzim katalase. Kemudian ada apa? Ada
Nah, ini nih yang saya sebut tadi isinya tadi. Dia disebut dengan inti kristaloid. Dan ada ya, karena dia membran, ada lipid bilayer ya. Lipid bilayer. Oke. Nah, si peroksisom ini berkaitan dengan fungsinya yaitu memecah senyawa beracun. Memecah senyawa beracun. Contohnya apa? Misalnya adalah alkohol. Nah, alkohol ini akan dibentuk terlebih dahulu menjadi H2O2 di dalam tubuh ya, di dalam sel. Nah, H2O2 atau hidrogen peroksida ini sifatnya racun bagi tubuh. Maka oleh enzim katalase yang ada pada peroksisom, dia akan diubah menjadi air dan juga oksigen. Nah, air dan oksigen ini kan sudah tidak berbahaya bagi tubuh. Maka fungsi dari peroksisom ini mengandung enzim katalase, yaitu mengubah H2O2 yaitu senyawa beracun ini menjadi H2 dan O2. Nah, dengan adanya oksigen yang terbentuk dari penguraian H2O2 tadi, maka peroksisom ini adalah salah satu organel yang juga menghasilkan oksigen selain mitokondria, karena mitokondria juga kan tadi menghasilkan oksigen. Fotosintesis di kloroplas juga menghasilkan oksigen. Nah, peroksisom juga melalui penguraian H2O2 dengan bantuan katalase juga akan dapat menghasilkan oksigen. Nah, kalau pada tumbuhan ada yang dikenal dengan glioksisom. Jadi, glioksisom itu sebenarnya peroksisom yang termodifikasi letaknya pada biji tumbuhan. Si glioksisom ini fungsinya untuk apa? Yaitu dia akan mengubah simpanan lemak menjadi karbohidrat. Nah, kenapa? Karena biji tumbuhan ini dia melakukan proses perkecambahan. Nah, pada proses perkecambahan tumbuhan itu belum dapat melakukan fotosintesis karena dia belum memiliki daun. Di sel-selnya itu akan belum memiliki kloroplas. Nah, lemak yang diubah oleh glioksisom menjadi karbohidrat inilah yang akan diubah atau sebagai bahan makanan untuk proses perkecambahan. Itu fungsi utama dari glioksisom, yaitu peroksisom yang termodifikasi yang ada pada biji tumbuhan. Oke, jadi ini ya fungsi utama dari peroksisom. Selain memecah senyawa beracun, juga memecah lemak menjadi karbohidrat. Nah, selain itu, si peroksisom juga dapat mengubah asam lemak menjadi asetil koenzim A ya, asetil koenzim A. Nah, asam lemak di dalam tubuh di dalam sel hewan itu akan dapat diubah menjadi asetil koenzim A. Nah, asetil koenzim A ini kemudian akan diekspor atau ditransfer ke sitosol sebagai bahan katabolisme. Jadi dia akan menyediakan asetil koenzim A, kemudian ini akan diolah oleh mitokondria menghasilkan energi. Jadi dari zat yang dihasilkan oleh peroksisom juga akan digunakan oleh mitokondria untuk menghasilkan energi. Ini hubungannya dengan perubahan asam lemak menjadi asetil koenzim A oleh peroksisom. Oke, jadi ini teman-teman kita udah selesai membahas komponen sel, yaitu secara struktural, yaitu membran sel, dinding sel, sitoplasma, sitoskeleton, dan juga fungsional, yaitu organel yang tidak bermembran, ribosom, sentrosom, dan yang bermembran. Yang tidak terkait sistem endomembran
Dan juga organel yang bermembran, ada yang tidak terkait sistem endomembran dan juga ada yang tidak terkait sistem endomembran. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam mempelajari biologi sel atau bab sel di SMA di kelas 11 ataupun dasar biologi sel di jurusan biologi. Nah, terima kasih. Kita akan bahas materi-materi lainnya pada video-video selanjutnya. Nah, bagi teman-teman yang membutuhkan materi yang saya jelaskan ini dalam bentuk PDF, linknya tersedia di deskripsi ya. Jadi saya menguploadnya di Karya Karsa. Di sana teman-teman dapat mendownload dan juga sebagai bentuk dukungan teman-teman bagi channel ini. Kedepannya saya akan mengupload beberapa materi dalam bentuk PDF yang berkaitan dengan video yang saya jelaskan di channel ini. Terima kasih. Semoga dukungan teman-teman itu akan membantu perkembangan dari channel ini.